الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Mari sejenak kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriringan salam daripada bosan dan lupa-lupanya kita hadiahkan untuk kekasih kita, qudwatun hasanah, role model dalam kehidupan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu, jamaah yang kami muliakan, kajian kita pada malam hari kini mentadaburi di antara salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Surat yang dibaca oleh Ustaz Kari tadi di rakaat yang kedua. Ingat ibu surat apa? Apa? Surat tadi rakaat kedua imam membaca. Al-Qari'ah. Memang awak kau pelupa ya. Apa boleh ditanya, surat yang dibaca oleh imam subuh tadi rakaat pertama. Ini tekanan ibu-ibu. Surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 dalam urutan mushaf setelah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takatsur. Secara umum, surat Al-Qari'ah berbicara tentang dua hal. Yang pertama berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, kehancuran alam semesta. Kemudian yang kedua tentang hari perhitungan amal, yaitu yang kita kenal dengan Al-Mizan. Salah satu kaedah yang disampaikan oleh para ulama kita, yaitu semakin mulia sesuatu itu, maka akan semakin banyak predikat yang melekat pada diri orang itu atau pada diri sesuatu itu. Akan sebanyak gelar atau nama yang melekat pada dirinya. Contohnya Allah, Tuhan kita. Allah punya yang namanya Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik
Jadi bukan terjemahnya Bapak Ibu nama-nama yang baik, bukan. Nama-nama yang al-husna, yang terbaik. Kalau yang isim tafdhil namanya. Berapa jumlahnya, Bu? 99. Allah Maha Mulia, makanya banyak namanya. Tak hanya sekadar Allah. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus dan seterusnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi paling mulia. Nama beliau Muhammad. Tapi gelar beliau banyak. Surat Al-Fatihah surat paling mulia dalam Al-Quran dan surat yang paling banyak namanya dibandingkan dengan surat-surat yang lain, menunjukkan kemuliaan Al-Fatihah dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Dan hari kiamat Bapak Ibu menunjukkan tentang pentingnya hari kiamat itu. Di dalam Al-Quranul Karim banyak istilah-istilah yang kita dapati yang kalau diterjemahkan maknanya adalah hari kiamat. Yang pertama, hari kiamat itu diistilahkan dengan Yaumul Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, dalam surah Al-Qiyamah. Yang kedua, hari kiamat itu Ghashiyah, Al-Ghashiyah. Kemudian dalam surah 100 yang 110 yang kita kaji malam hari kini, hari kiamat 101, mohon maaf, hari kiamat diistilahkan dengan kalimat Al-Qari'ah. Terjemahan dari ayat-ayat tadi Bapak Ibu, Al-Qiyamah, At-Tamah, Al-Haqqah, Al-Ghashiyah, Al-Qari'ah, terjemahannya situ menunjukkan artinya hari kiamat. Nah, kenapa menunjukkan kedahsyatan hari kiamat itu dengan bentuk bencana yang beragam? Salah satunya hari kiamat itu akan terjadi secara mengejutkan, tiba-tiba, dan membuat orang yang merasakannya sangat takajui, ketakutan. Allah awali firman-Nya dengan 3 ayat. Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Allah istilahkan hari kiamat di situ dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu sesuatu yang mengejutkan yang datangnya tiba-tiba. Ada ibu-ibu nak terkejut. Mengalah ustaz kau. Dan sedang teman aku atau aku jago tagak kepalanya. Itu Al-Qari'ah, Bu. Itu Al-Qari'ah, makna sederhananya sesuatu yang datang tiba-tiba yang mengejutkan awak. Kan tak ada ambu lagi haba-haba tidir, Bu. Kalau ambu lagi haba-haba, Ibu lah siap. Tapi yang tiba-tiba kare suaranya mengejutkan, datangnya tiba-tiba. Itulah lebih kurang makna dari Al-Qari'ah. Ibarat orang tengah malam, jam 11, jam 12 malam, ketika kita lah lalu, lah tenang suasana, kemudian ada seorang yang mengetok pintu awak kare-kare.
Daknya mereka dah Bapak Ibu. Assalamualaikum. Tak. Karih-karih gedor. Perasaan kita saat itu Bapak Ibu. Kalau mau merasukan setidaknya dua. Yang pertama bertanya-tanya. Sialah orang yang menggedor pintu karih-karih tengah malam. Orang saya bertemu siang-siang hari, nyoketok pintu pelan-pelan, nyucapkan salam. Kau indak gedor-gedor karih-karih, dak lo ada suaranya sianan akan masuk. Yang kedua, timbul kekhawatiran. Orang maliang ko, perampok ko, pembunuh ko. Nah, hari kiamat yang dirasukan oleh orang yang merasukannya nanti Bapak Ibu lebih kurang seperti itu. Datangnya tiba-tiba, mengejutkan, menakutkan bagi orang yang merasukan. Lalu Allah mengajukan sebuah kalimat istifham, sebuah kalimat tanya. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kalimat istifham, kalau beraja kita seketik banyaknya tentang kaedah bahasa Arab, itu maknanya kalimat pertanyaan, bertanya. Tetapi dalam ayat ketiga Allah bertanya bukan kerana hanya tak tahu, kerana Allah tu maha tahu. Tapi Allah bertanya tujuannya untuk memancing perhatian dan keingintahuan awak. Ibu-ibu babi siap je kawan sabalah. Berdua. Cerita. Kemudian bertanya ibu ke kawan tu, "Bu, tahu nak ibu tentang Syanu tu?" Kira-kira yang bertanya tadi ibu, bertanya tak tahu atau bertanya ingin magih tahu? Bertanya ingin tak tahu atau magih tahu? Ingin magih tahu. Nyo ajukan pertanyaan itu tujuannya untuk memancing perhatian kawannya. Lalu kecik kawannya, memang Syanu ba. Itulah panjang cerita itu, Bu. Amu jam 10 malam baik pulang ke rumah ini, kan? Panjang ceritanya. Nyo bertanya bukan kerana tak tahu, tapi ingin bagi tahu. Nyo pancing perhatian kawannya supaya kawannya namuah mendengarkan ayat yang akan nyo sampaikan. Nah, begitulah kira-kira makna wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Allah ingin sampaikan. Modeko lo hari kiamat itu. Nanti awak celiak. Tetapi Bapak Ibu, kata ulama yang mendalami bahasa, kalimat wa ma adraka itu, yaitu kalimat yang nanti jawabannya memberitahukan tentang sesuatu, tetapi hakikat sabananya lebih dahsyat dari apa yang dia tahu. Model orang bercerita tentang gampo, nyo nak merasakan tentang gampo tu ibu, tapi nyo hanya caliak di berita, nyo caliak di TV. Nah, yang nyo ceritakan itu indak manga-manga dengan apa yang terjadi sabananya yang dirasakan oleh orang yang berada di situ. Kehancurannya, kengeriannya, ketakutan. Nah, Allah ingin magiahkan sedikit gambaran kepada awak tentang hari kiamat. Tetapi bagaimanapun kita menkhayalkannya tentang hari kiamat itu, sejatinya lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Itulah kira-kira maksud kalimat wa ma adraka. Lalu Allah gambarkan dua contoh Allah sampaikan. Yang pertama, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Laron ko alah bahasa ladang lawih. Hanya
kalalatu ya. Aneh-aneh Zat. Bahasa Acehnya ke Zat? Taruhlah yang bisa awak pahami kalalatu. Nyo tibonyo sekali-sekali. Tapi kalau lah tibonyo kama mengarahnya Bapak Ibu. Kan ke lampu atau ke sumber cahaya. Kemudian nyo tabang tak beraturan. Tabang tak beraturan. Kemudian besok pagi lawak celiatnya lah mati sesadar. Itulah gambaran manusia yang biasanya kalau berjalan teratur. Kalau berkendaraan teratur. Tetapi dek saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu, manusia yang biasa dengan keteraturan tidak peduli dengan aturan-aturan itu. Yang terpenting dalam pikirannya baanya bisa selamat walaupun tak akan nado yang selamat. Tak usahlah kita bicara hari kiamat Bapak Ibu. Adalah ya, pemerintah maduan pelatihan. Ada lembaga namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Turunkan timnya ke negari-negari, nyobek pelatihan antisipasi musibah gempa. Dalam pelatihan tu, dalam 2 jam yang mengecek, menyampaikan, kalau terjadi gempa nanti supaya selamat awak modeko. Awak lah manggu-anggu lah faham lah awak. Tapi kira-kira Bapak Ibu kok terjadi gempa tu, lagi katakanlah juga yang disampaikan apa tu. Lagi katakanlah juga apa. Iko kalau mereka cara menyelamat. Lagi tekanan aja. Indah dan tekanan dia awak. Pokoknya selamat. Kau melompat, kau berlari, kau manga. Pokoknya selamat. Itu baru terjadi di peristiwa bencana alam yang kalau dibandingkan dengan hari kiamat tak manga-manga lah muncul kepanikan luar biasa. Kemudian Allah lanjutkan, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung itu ibarat kapas atau ibarat bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan Bapak Ibu, awak punya sekaruang kapeh atau bulu, kemudian wa ambuan-ambuan getih. Seperti itulah wujud gunung itu nanti. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, tambah pula dengan Bukit Barisan yang mengelilingi awak kini, yang menjadi pasaknya bumi. Wal jibal autada, kata Allah, gunung-gunung itu sebagai pasak bumi yang gadang nanti inyo hanya ibarat bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kok bisa model bulu yang dihamburkan? Kalau kumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana gunung nanti di hari kiamat itu, maka stepnya adalah gunung ku diangkat, kemudian dibenturkan, kemudian setelah itu menjadilah debu-debu. Nah, debu-debu berterbangan kolah yang diibaratkan seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, 2 ayat ke Bapak Ibu menyiratkan kepada kita pesan, jangan sampai kita punya sifat sombong. Gunung yang kokoh yang gadang saja akan dihancur leburkan dengan begitu mudah. Allah hancur leburkan nanti di hari kiamat. Nah, awak kau sia kasombong awak di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tak ada alasan sombong. Dari penciptaan kita, dari apa kita diciptakan, kita kolah dari air yang hina, kata Allah. Mimma immahin. Telah tercipta awak jadi manusia yang utuh
Cuba cari lihat Bapak Ibu, akan kita banggakan. Punya mata awak dua, jago lalu anak kedua bu. Anak kedua bu, jago lalu anak kedua. Mohon maaf ya, ambo sabut saya. Ciri mah tu. Talingu awak tiuk sawanta berberasihan. Jutusuk telingo itu. Lainan harum keluarnya bu. Saya mau ibu main koleksinya. Dah buang. Di duang gitu. Tiuk sawanta kita membuang yang ada di dalamnya, kotoran ada dalamnya. Mulut awak, kenapa kita gosok gigi segala macam? Kerana mulut kau lah salah satu sumber bau yang tidak mengenakkan. Apalagi kalau jago lalok, tadi malamnya makan sepiring jariang. Puih orang sebelah. Turun kita ke bawah, punya kemaluan. Yang di mungko namanya kubul, yang di belakang namanya dubur. Dari mungko kita keluarkan buang air ketek, dari belakang kita keluarkan buang air gadang. Mata mengeluarkan kotoran, telinga mengeluarkan kotoran, hidung mengeluarkan kotoran, mulut mengeluarkan kotoran aroma yang indah enak. Kemudian kemaluan mengeluarkan kotoran. Lah mati awak nanti, lah terbujur kaku di atas tapik pemandian, dipencet-pencet perut kita. Tujuannya supaya keluar kotoran yang ada dalam parut. Dikali-liang ialah lubang-lubang yang tiap hari kita mengeluarkan kotoran. Kalau lain sadarlah manusia mencela itu saja, dia akan merasa rendah hati di hadapan manusia, boleh di hadapan Allah. Nah, kadang ada orang istilahnya, hobinya apa? Hobinya mendaki gunung pak. Daki Gunung Merapi, daki Gunung Singgalang, daki Gunung Talang, pailo keluar keluar ke provinsi, pailo ke Gunung Kerinci, kemudian pailo ke Pulau Jawa. Pokoknya itu hobinya. Keceknya dalam catatannya atau dalam ungkapannya ke orang, ambolah taklukkan Gunung Merapi, ambolah taklukkan Gunung Singgalang. Ko kalimat sombong bisa mengecek mereka dek gara-gara gunung kau tanang kan. Cubalah kau batuaknya seketik. Awak sarang dia teh batuak gunung kau. Ante ni berhamburan lari ke bawah ketakutan. Mencaliak Gunung Merapi batuak sikit baru Bapak Ibu lah camai awak. Paling kalau muntahnya menunjukkan betapa lemahnya awak. Jadi kalimat yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Manusia saat itu hanya seperti larun-larun berterbangan. Gunung yang kokoh itu ibarat hanya bulu yang dihambur-hamburkan, memberikan pesan tersirat, jangan pernah punya sifat sombong. Jo haratoka, jo jabatankah, jo kedudukan segala macam. Dahsyatnya hari kiamat. Tapi alhamdulillah, sayang Allah kepada orang beriman ke Bapak Ibu, tidak ada satu pun orang beriman yang merasakan kiamat besar. Tak ada. Jadi dalam sebuah hadis, kalau awak mengkaji tentang akhir zaman, itu menjelang terjadinya kiamat besar itu, kehancuran semesta itu, Allah tiupkanlah angin yang sangat lembut dari arah Yaman. Karakter anginnya kecek Nabi lebih lembut dari sutra, lebih harum daripada kasturi. Istimewa angin, lembut harum. Manga angin ko kecek Nabi, angin ko fungsinya sebagai pencabut nyawa orang beriman. Jadi di mana pun orang beriman ada di muka bumi ku Bapak Ibu, walaupun di puncak gunung sekalipun, walaupun di tengah hutan sekalipun, walaupun imannya hanya sebesar darah, tapi masih beriman, sadonya mati sana.
Kira-kira kasih sayang Allah atau kemurkaan Allah? Kasih sayang Allah. Supaya tidak ada orang beriman kau yang merasakan dahsyat hari kiamat besar tu Bapak Ibu. Sehingga siapa yang tinggal kecek Nabi, yang tinggal itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, tak kenal dengan syariat-syariat Allah, sampai-sampai berzina seperti binatang, tak malu-malu berzina bahkan di tengah jalan. Dan orang yang paling baik kecek Nabi di zaman itu, orang paling yang soleh lah kalau bahasa awak, walaupun tak ada orang soleh Pak, adalah orang yang hanya sekadar mampu mengatakan ke orang yang berzina di tengah jalan model binatang tadi Bapak Ibu, oi kalian berdua antilah berzina siko di balik rumah tu salah. Itu orang yang paling eloknya di zaman itu, saking buruknya zamannya. Nah itulah orang yang akan merasakan kiamat besar. Makanya mari kita jaga keimanan awak. Nah lah hancur alam semesta, lah habis alam semesta di mana kita tinggal ko, baik bumi maupun langit. Masuklah kita ke fase alam yang selanjutnya yang kita kenal dengan yaumul akhir, hari akhir. Yaitu dibangkitkan kita, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian saat itu ditimbanglah amalan. Dari situlah Allah sampaikan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada kelak nanti dalam kehidupan yang memuaskannya, yaitu di dalam syurga. Jadi ada nantinya di padang mahsyar itu Bapak Ibu namanya al-mizan, timbangan amal. Ba'a bantuannya kita tidak tahu. Ba'a cara perhitungan amal itu wallahu a'lam. Kalau tidak ada dalam Quran, dalam hadis yang diceritakan rincinya bah. Yang ada tu hanya informasinya, bahasanya mizan tu ada. Nah orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka kehidupannya isyah radiyah, berada dalam kehidupan yang menyenangkan lagi memuaskan dalam surga. Di dunia ko Bapak Ibu, dek nafsu awak, dek syahwat keduniaan wa, kadanglah dapat yang rancak, yang mewah tak jepuh. Nak punya kenderaan roda 2, ingin punya roda ampek, ingin punya oto. Lah punya oto tak jepuh, kerana oto tahun 90-an, ingin punya yang terbaru. Yang terbaru tak jepuh, ingin yang lebih mewah. Lah punya oto mewah tak jepuh, ingin punya pesawat peribadi. Lah punya pesawat peribadi tak jepuh, ingin pergi ke bulan. Lah tiba di bulan tak jepuh, ingin pergi ke planet lain. Lah punya rumah rancak cik, ingin dan kedua. Lah punya yang kedua, ingin dan ketiga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kok seandainya anak Adam itu dia pergi hamil satu lembah, makanya akan minta lembah yang kedua. Itulah karakter banyaknya manusia. Tidak ada yang memuaskan dirinya. Tapi berbeda dengan surga nanti. Bana akan kapueh Bapak Ibu, orang yang paling terakhir saja masuk surga, laweh surganya itu 10 kali laweh bumi yang kita tinggali. Bacalah hadis-hadis nanti Bapak Ibu tentang orang terakhir masuk surga. Orang terakhir keluar dari neraka, terakhir pula masuk ke dalam surga. Lah batu tuik pintu neraka tu, nak ada yang bisa keluar lagi. Nya orang beriman, tapi yang paling sagete amal eloknya, paling banyak amal buruk, terakhir masuk surga, terakhir keluar neraka.
Sargonyo berapa lawehnya po? 10 kali laweh bumi awak. Tapi jangan bercita-cita mendapat yang murid itu. Oh, kalau murid itu Ustaz nan terakhir saja jadi ampuh. Ingat prosesnya ba'a dulu. Boy ya. Ribuan tahun di neraka diproses dulu. Kata lo. Makanya Nabi mengecekkan gawak kalau meminta surga, mintalah Firdaus al-A'la. Firdaus surga paling tinggi itu. Nah, siapa yang akan mendapatkan Aisyah radhiyah itu? Yaitu orang yang berat timbangan kebaikannya. Maksud dari berat yang akan memberatkan timbangan kebaikan dua bentuknya. Yang pertama dari segi kuantitas amalnya banyak, yang kedua dari segi kualitas amalnya perhatikan. Jadi tidak hanya kuantitas tapi kualitas. Misalnya apa? Misalnya salat. Tidak hanya sekadar salat pelepas kewajiban, tapi diperhatikan rukunnya, sunnahnya, khusyuknya, ikhlasnya. Indahnya berinfak banyak-banyak. Indahnya berwakaf di situ. Tapi caliak kualitas dari infak sedekah itu lain didasarkan dengan hati yang ikhlas. Bukan hanya sekadar ingin disabui namanya, dikenal sebagai orang yang elok. Makanya Allah dalam surah Al-Baqarah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu gara-gara bil manni, disabui-sabui, wal adha, menyakiti hati orang lain. Dulu orang memang infaknya ke masjid kadang, tapi keceknya Bapak Ibu, saya lihat masjid gagah, karpet rancak, kok nak kerana sidakah hamba nak ke mereka masjid kadang. Menyabut-nyabut. Wal adha, menyakiti hati orang menerima. Ada orang minta sedekah, bu memangnya kaluan je dompetnya agih je, tapi agih ceknya. Syekh ko je malih-malih je keraja dak. Nah. Nya agih je tapi lisan melukai hati orang. Ko orang yang dibatalkan hafal pahala sedekah. Modal keluar untuk anda dapat. Tu kualitas amal Bapak Ibu. Tidak ada amalan yang kecil di mata Allah kalau seandainya orang yang mengerajukannya adalah orang-orang yang ikhlas betul-betul kerana Allah. Dan tidak ada yang besar di mata Allah kalau seandainya motivasi melakukannya bukan karena Allah. Kemudian sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah. Awak kaji seketik kata ummu ke Bapak Ibu ya. Kenapa Allah pakai kata ummu? Ummu itu kan artinya ibu. Kalau diterjemahkan dalam Quran, fa ummuhu itu artinya tempat kembali. Karena seorang anak itu ketika ada masalah, ketika ada problem, banyak kembalinya itu ke ibunya. Ibunya lah yang menghibur hatinya, yang mendoakannya, yang mengagihannya saran segala macam. Walaupun ayah pun punya kontroversi yang luar biasa. Tetapi ibu di dunia menyediakan kenyamanan, tapi kalaulah neraka yang menjadi ibunya, tidak ada kenyamanan sedikit pun. Yang kedua, makna dari umur risiko kecil ulama kita adalah umur ra'si. Umur ra'si itu artinya kepala. Artinya apa? Orang yang jatuh ke neraka itu Bapak Ibu, kepalanya dulu.
Mohon maaf ya, kok ada orang lari-lari anak-anak jatuh dari lantai 2. Dua orang yang jatuh. Yang pertama jatuh kakinya dulu, yang kedua jatuh kepalanya dulu. Mana yang lebih fatal akibatnya? Lalu neraka itu seperti itu. Ketika melewati sirat itu, jatuhnya orang ke neraka di bawahnya itu bukan kakinya dulu, tapi kepalanya dulu. Dari awal masuk sajalah dihinakan oleh Allah. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu hawiyah itu? Allah tutup dengan kalimat narun hamiyah, api yang sangat panas. Apa panasnya? Dalam satu riwayat Nabi katakan, api dunia ko hanya 1/70 api neraka. Dalam riwayat lain dikatakan 1/100. Artinya api neraka itu 70 kali, 100 kali lebih angin dibandingkan api awak di dunia yang paling angin. Abang masih ingat dulu bapa ibu, masih waktu mengaji-ngaji di MDA, masih anak-anak alun balik ni. Guru mengaji di MDA, tagak di muka, nyo buka lemari, nyo ambil lilin cek, nyo ambil korek api. Kemudian lilin nyo letak di atas meja bu. Kemudian nyo tanya kami, murid-murid beliau, Ananda, siapa di antara Ananda yang tinggal sembahyang hariku atau ke petang atau hariku? Tolong jujur tunjuk tangan. Aku menunjuklah beberapa orang termasuk kami sendiri. Kemudian disuruh maju, disuruh berbaris, suruh meletakkan telunjuk di atas api lilin tadi. Bayangkan ibu-ibu parasonya tu. Nya tak lama-lama sebentar. Terasa angin lah. Gitu. Giliran sampai selesai. Lah selesai, bertanyalah si guru tadi ke murid-murid guru kami itu. Nah, angin tak api tu? Angin bu. Kau tambah tak? Wah, tak lah bu. Bah sakit jari kami. Barulah masuk nasihat beliau. Ananda, kalau seandainya api dunia yang ketek ko, Ananda lah merasuan sakit, indak namu ada meletakkan jari di situ. Lalu bagaimana nanti dengan api neraka kalau seandainya Ananda masih meninggalkan solat? Api lilin ketek saya tak tahan kita dah Bapak Ibu. Apa lagi? Api neraka. Nah, sombongnya sebahagian manusia kini Bapak Ibu, nyo olok-olok lah neraka ko. Keceknya, oh kalau ambo masuk neraka rancaklah. Bersobok artis di situ, bersobok je orang-orang kaya di situ, bersobok je sianu. Seolah-olah neraka ko seperti dunia sebagainya. Di Surah Gobah hari Rabu Batang, ibu-ibu lah mengaji tentang bagaimana siksaan untuk orang-orang di neraka itu. Para pendusta apa siksaannya, pemakan riba apa siksaannya, orang yang tahu Quran tapi nak mengamalkan apa siksaannya. Nah, guru tadi Bapak Ibu, kalau awak calik, orang-orang gaib kita dulu membawa anak pergi mengaji ke surau, kalau boleh ceritakan, nyobawa 3. Nyobawa baris, nyobawa di minyak tanah, nyobawa kayu rotan. Baris je minyak tanah, ibarat orang kini SPP orang sekolahnya. Rotan, kecik si ayah atau orang tua yang mantan ke surau, buya, Ustaz, kami titipkan anak kami belajar mengaji, belajar sembahyang, belajar agama ke Ustaz ke buya. Kok mada-mada nyo teka-tangka nyo lacui selah jerotan gua. Kiranya anaknya agak mada sikit pak, dilacui dek guru. Manangi mengadu pulang. Kecik si ayah tiba di rumah. Kabat tambah ndak? Jadi tak dibela. Kenapa? Karena orang tua faham
Anak dihukum di tempat mengajinya, di sekolahnya, dek gara-garanya salah. Dan si guru pun faham, nyo tak akan menghukum si anak kalau memang nyo tidak pantas untuk dihukum. Terbangun kerjasama yang baik antara orang tua jo guru. Nah kini Bapak Ibu, terkadang anak dipicik sesegetik di rumah ngaji, menanginya, mengadunya, kamaknya ke ibunya, malah guru dia MDA yang dizerang. Ambo baru hari Senin petang, Bu. Jadi ada kita lembaga tahfiz di Pekan Senayan itu, ada seorang anak laki-laki, ya, kawan-kawannya lebih berwudu, lebih solat maghribnya, main-main je. Tagun tiaklah di guru telingonya. Ada berapa orang anak? Buntiak seketik itu sih. Isya, pada Isya ketika orang gaib menjepit ibunya apa? Menangi. Mengaduan, "Bu, awaklah diguntiak telinga dia ustaz tu." "Sibuk kau menangi lo." Keceknya ke ustazah kami. Kata tak usaha yang bersobok jebuk tu. "Ustazah, ambo tak rela kalau anak ambo diguntiak mereka." Akhirnya yang terjadi, besoknya anak pun ada upaya tahfiz ni. Nah, apakah mudah itu bentuk kasih sayang awak ke anak? Kalaulah berlebihan, guru menghukum, patut kita menuntut. Kalau ditampaknya, ditendangnya, membahayakan ke fisiknya, itu perlu diluruskan. Tapi kalau sekadar diguntiak ketik, dipiciak seketik, dilapuak seketik, anggap itu sebuah hukuman yang tujuannya mentakdib, mendidik anak-anak kita yang mungkin saat itu nyo merasakan sakit, tapi dengan sakit itulah nyo akan bisa betul-betul tahu ada lo aturan yang mesti diperhatikan. Makanya kata Nabi, umur 10 tahun anak kalau tak je salat boleh boleh dihukum. Nah, jadi mari kita orang tua yang menitipkan anak ke MDA, ke TPA, ke sekolah-sekolah, percayakan pendidikan ke guru. Guru pun seperti itu, bijak pula menghukum anak. Orang tua memberikan kepercayaan, guru pun mendidik dengan bijak. Kalaulah satu visi orang gaib je orang tua, insya-Allah berhasil pendidikan itu. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu, renungan tadabbur kita terhadap surat ke-101 dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kita hendak menuangkan maknanya, kita rasapi dalam hati, semakin mencas keimanan awak. Kerana keimanan terhadap hari akhir ada salah satu pendorong utama semakin giatnya kita beramal dan semakin gigihnya kita melawan diri untuk tidak terjebak dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran katsiran wa jazakumullah atas kehadiran dan perhatian dari bapa dan ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.